Oh, mau lihat boleh, boleh kalau mau lihat. Insya Allah, insya Allah. Oke, siap-siap. Nanti mungkin bisa ketemu di sana, insya Allah ya. Kalau kita nggak ada halangan, boleh lah. Eh, tapi yang nggak didapat oleh pengunjung ya biasanya ya, pengunjung itu nggak bisa akses ke kayak business matching, PTI forum itu nggak bisa, harus eksibitor ya, eksibitor yang bisa akses ke sana kayaknya ya. Jadi kita lihat nanti ke depan informasinya seperti apa, apakah harganya naik atau enggak, apakah nanti worth it atau enggak. Ya silahkan di dipikirkan dulu ya teman-teman masing-masing seperti apa. Kalau misal ada yang mau ikutan ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena pengalamannya juga lumayan. Nah, kita tinggal cari harga yang bagus saja untuk dapetin pengalaman itu. Kalau bisa turunan atau PT-PT ya kenapa enggak. Oke, apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Kayaknya cuma itu aja sih yang mau saya sampaikan terkait eh, T ya, Expo Indonesia. Pengen banget kita ikut tapi ya prosesnya aja masih belum kelar. Masih sibuk di kampus kan. Eh, Oke, nggak apa-apa ya, masih ada tahun-tahun depan ya, tenang Ya aja. mudah-mudahan Ya, kalian mudah-mudahan. ini ya saya Heeh. tahun ini ngejar skripsi. Iya, betul-betul. Jadi ya, ya masih ada tahun-tahun depan untuk ikut lagi. Yang penting teman-teman tahu informasinya bahwa ada T, Trade Indonesia, kemudian eh, hari apa, pelaksanaannya gimana, di dalamnya akan ada apa aja, dan juga pengalamannya seperti apa, ya ya yang penting teman-teman tahu informasi itu dulu. Nanti mau ikut atau enggak, mau ikut kapan, ya terserah dikembalikan kepada teman-teman semua. Kita baca-baca komen dulu ya. Kak, gimana caranya hilangin rasa nggak pede pada saat komunikasi kalau bahasa Inggris, Kak? Mau dong, Kak, sharing pada saat ada rasa nggak pede bahasa Inggris. Yang pertama adalah kita harus paham dengan company profile kita karena itu akan sangat membantu. Ini dari Kak Arini Widiasi. Nah, ini ada nih orangnya. Jadi yang paling utama adalah kita harus tahu tentang company profile kita karena itu akan sangat membantu. Company profile karena company profile ekspor kan biasanya dalam bahasa Inggris, jadi kita harus pahami eh, company profile tersebut. Hafal nggak harus hafal, yang penting kita tahu poin-poinnya apa, yang mau dijelaskan apa aja. Selain itu juga pengetahuan tentang produk kita harus tahu. Kalau bisa ditulis, saya dulu ditulis juga tentang pengetahuan tentang produk, misalkan produk ini ada di daerah mana, kemudian produk ini bagaimana eh, cara pembuatannya, kemudian produk ini bagaimana prosesnya menentukan yang baik atau kualitas yang baik atau yang enggak itu gimana. Nah itu pengetahuan tentang produk menulis itu ditulis selain company profile ya. Kemudian itu dimengerti aja. Biasanya saya latihan atau eh, ngomong sendiri terkait dengan company profile itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu diulang-ulang aja, diulang-ulang, diulang-ulang. Nah sebetulnya di pentenaran ID ini sebetulnya ada program atau kegiatan ya untuk approach atau menjelaskan company profile dari kalian. Tapi kita udah kirim link untuk upload eh, upload company profile-nya dan yang kirim itu sedikit sekali ya teman-teman. Jadi saya
mungkin ini teman-teman belum selesai company profile-nya atau gimana juga saya kurang paham, tapi yang kirim ke kami itu company profile-nya itu sedikit sekali, mungkin cuma mas yang saya ingat ya Mas Ari Ibowo ini udah, sama satu lagi siapa ya, kayaknya cuma ada dua deh atau tiga orang gitu. Jadi company profile itu penting untuk bisa kita menjelaskan produk kita kepada si buyer. Nah, setelah mengulang-ulang itu biasanya rasa nggak pede atau groginya itu cuma di awal-awal doang, manusiawi itu mah. Tapi ketika udah tetap jalan dua kalimat, tiga kalimat, satu paragraf, ya nanti lancar kok. Dan yakinlah bahwa buyer itu tahu bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa bahasa ibu ya atau bahasa bahasa kita. Jadi mereka akan bertanya atau berdiskusi yang dasar-dasar aja mengenai produk, mengenai harga. Yang penting kalian nggak salah sebut harga juga udah oke sih. Jadi buyer itu sebetulnya paham nggak sama kita. Kalau kita kurang gitu bahasa Inggrisnya juga nggak masalah. Yang penting berani dulu, tapi persiapan ada, jangan jangan nggak ada persiapan juga, kasihan juga bayarnya. Kurang lebih seperti itu ya Kak Arini. Tapi kalau Kak Arini mau unmute boleh tentang pertanyaan atau diskusinya boleh. Kemudian ini dari Kak Bowo, eh, produknya hanya satu atau boleh lebih mas per perusahaan? Boleh lebih sih, boleh lebih. Jadi tapi usahakan satu kategori ya. Kalau misalkan makanan ya all about makanan aja. Jadi nanti kalau misalkan beda-beda itu stand-nya itu biasanya dibedakan. Stand khusus makanan, stand khusus fashion atau pakaian, stand khusus kerajinan, stand khusus yang lain-lain. Nah itu biasanya dibedakan. Kalau boleh atau kalau bisa produknya yang linear ya. Mau bawa satu, dua atau tiga produk atau empat produk boleh. 2019 saya bawa gula merah tiga macam, granul padat cair, kemudian kerupuk, icing melinjo, dan juga kemiri. Berarti ada empat produk yang saya bawa pada waktu itu, pada waktu 2019. Tahun ini kayaknya kita akan bawa empat produk lagi. Kemudian ini ada pencari rahmat, sales agreement itu maksudnya apa? Jadi sales agreement itu yang kita bahas di bab terakhir tentang sales contract itu sama sebetulnya sales agreement, sales contract hanya penyebutannya aja beda. Jadi apapun yang terjadi ketika negosiasi secara verbal itu biasanya dituangkan dalam hitam di atas putih. Nah itu namanya sales agreement atau sales contract. Jadi apapun yang udah dinegosiasikan baru dituangkan dalam hitam di atas putih. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk template-nya udah saya kirim di grup ya teman-teman, tinggal buka aja, sudah ada biasanya. Tapi tidak mesti seperti itu ya, tidak fix seperti itu karena kita kan negosiasinya kan dinamis ya. Jadi bisa aja poin yang ada di template nggak ada di negosiasi, nah itu nggak usah dimasukin. Atau nggak ada di template tapi buyer mau masukin perjanjian itu ya boleh silahkan. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada Kak Ari, ya gimana? saya kan sempat milih produk daun kelor itu. Hmm, Nah, tapi supplier ini banyak sih supplier daun kelor, cuman nggak tahu spesifikasinya gitu. Jadi hmm, saya berani produk ke sekam padi bakar. Sama iya. juga juga nggak tahu spesifikasinya gitu. Nah, ini Eh, teman ada yang eh, produksi kerai kayu atau bambu, cuman nggak punya sertifikasi SVLK itu.
Mm-mm. Jadi kendalanya di sana itu. Tirai bambu ya. Ya, Bambu butuh SPLK juga kan? enggak sih, cuman tirai kayu ya yang butuh. Oh, tidak. Iya, karena setahu saya produk kayu aja sih yang ada yang harus dia ada SPLK-nya. Tapi kalau yang produk dari bambu, setahu kami sih tidak ada ya, tidak ada yang harus SPLK. Jadi, tapi kalau SPLK ini sebetulnya eh, forwarder ada yang menyediakan. Jadi nanti karena SPLK-nya ini atas nama perusahaan lain, biasanya forwarder include dengan yang namanya undername. Jadi mereka sewakan nama perusahaannya plus sertifikasi SPLK-nya. Jadi yang saya tahu ada forwarder yang menyediakan seperti itu, tapi tidak semua forwarder. Kita harus hunting forwarder tersebut. Bisa cari di Google atau di YouTube juga boleh. Oh, bisa juga di forwarder. Ada yang bisa kalau SPLK. Saya pernah dengar itu ada forwarder yang dia menyediakan SPLK. Plus tapi ya karena SPLK-nya itu atas nama perusahaan lain bukan perusahaan kita, jadi kita harus ikut order atau include order under name atau bendera dari perusahaan si yang punya SPLK ini. Under name itu kurang lebih 1,5 sampai 2 juta per shipment ya. Nanti tinggal ditambah aja sewa SPLK itu berapa. Gitu ya. Hmm. Dan juga kayak spesifikasinya gitu, kurang Hmm. kurang lengkap detail gitu. Itu Ah, sih informasi tentang produknya itu. oke, jadi informasi tentang produk, tapi dari suppliernya nggak ngasih tahu detail ya. Enggak, soalnya kan juga ya gitu, kurang informasi, kurang tahu, hanya produksi aja, jual, sudah gitu. Oke, jadi ya, tapi udah pernah coba lihat atau beli gitu Pernah, sampelnya. kan kan itu teman yang produksi. Oke, jadi kalau udah eh, kalau udah dilihat, dipegang, dibeli, nah itu bisa cari ya. Yang pertama informasinya cari aja spesifikasi produk tersebut di Google atau di Alibaba. Alibaba itu biasanya ada. Nah, nanti kita tinggal cocokkan foto dengan foto produksi foto produk di sana dengan produksi kita itu cocok apa enggak ya. Kurang lebih spesifikasinya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa create spesifikasi tersendiri. Nah, spesifikasi ini contohnya seperti ini, bahan pembuatnya itu dari apa, kemudian panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kemudian ketahanannya berapa tahun gitu. Kemudian kalau ada biasanya kalau eh, handicraft atau kerajinan-kerajinan seperti itu ya spesifikasinya ya hanya seperti itu. Plus misalkan lemnya terbuat dari apa, misalkan lemnya ini yang ramah lingkungan atau mungkin yang food grade lemnya. Siapa tahu ada lem food grade kan. Iya. Bisa dicantumin di spesifikasi itu atau misalkan nanti dicat atau enggak, catnya pakai apa, pakai yang ramah lingkungan atau enggak, itu kualitasnya yang seperti apa. Nah itu bisa dimasukkan dalam spesifikasi produk kalau kita mau bikin spesifikasi sendiri. Dasarnya ya si produk ini kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa pegang, kemudian ukur, foto dari atas, bawah, kanan, kiri. Mhm. Iya, makasih ya Kak Ari. Oke. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman, yang didiskusikan?
Kalau Kari, Ya, gimana? untuk buah-buahan segar Kak, kayak misalnya apa sih namanya banana sih, pisang, itu Pisang? sertifikasi yang dibutuhkan apa aja Kak? Ser Aku udah cek di ini sih di Exim, dia persyaratannya itu karena aku pilih negaranya China kan, China, persyaratannya itu CSDA sama lagi. CSDA? Iya. Oh, CSDA itu kayak ini apa, Kanada ya atau apa negaranya? China. Oh, China berarti ya CSDA. China Food and Ya, itu sama sama kayak BPOM-nya Indonesia. Jadi kalau yang BPOM seperti itu biasanya importir yang bantu untuk uruskan. Jadi sama kayak saya kan produknya makanan, saya butuh yang SFDA. Kalau di Saudi itu namanya SFDA, Saudi Food Drug Authorization. Nah, itu semuanya diurus oleh buyer saya. Jadi saya tinggal urus seperti COO, karantina, fitosanitary, COE, halal, dan dan yang lainnya. Berarti itu aja Kak, sama sanitary and phytosanitary. Ya, gitu. Berarti untuk buah-buah segarnya untuk isinya cuma sanitary and phytosanitary aja yang dibikin sama Bayarnya sama. kita. Oh, yang diminta sama bayarnya itu kira-kira apa aja? Maksudnya udah pernah komunikasi?